Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali pada Tahsinul Quran Juz 30. Insyaallah pada video ini akan kita lanjutkan kembali untuk memperbaiki atau mentahsin dari bacaan-bacaan Al-Quran, yang khususnya surat-surat yang sudah kebanyakan di antara kita sudah hafal ya. Di sini kita sudah masuk pada surah Al-Kautsar. Tapi sebelum itu, yang baru bertemu dengan channel ini silakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Perhatikan setiap huruf demi huruf dan berikan pada huruf itu hak-hak hurufnya, baik itu berupa makhraj, kemudian sifat-sifat di dalamnya. Yang pertama ada huruf hamzah. Huruf hamzah dia punya sifat syiddah, yaitu kuat. Harus kita tekan ya, sebelum huruf itu atau suara huruf itu keluar, ada penekanan terlebih dahulu. I gitu. Jadi jangan i. Jadi bacanya jangan inna, tapi inna a'tainakal kautsar. Kemudian ada nun yang bertasydid. Kita membacanya dengan tempo sebanyak 2-3 harokat ya, dengan gunnah yang ditempo sebanyak 2-3 harokat. Jadi jangan terburu-buru, jangan inna a'taina, harus ditempo. Inna. Jadi salah satu keindahan dalam membaca Al-Quran itu ada pada ketika kita sedang menggunakan huruf, menggunakan bacaan, dan juga mempanjangkan satu bacaan. Nah di situ biasanya para qori memasukkan variasi-variasi nada. Ya, seperti saya contohkan tadi, saya menggunakan irama jiharkah. Inna. Nah, jadi pada saat saya mendengungkan di huruf nun ini, saya keluarkan irama jiharkahnya. Ya, variasi dari irama jiharkahnya. Inna. Ya, kemudian ada mad jaiz di sini. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah yang tidak dalam satu kata. Inna ini kata sendiri, kemudian a'taina ini satu kata. Jadi ini dua kata yang berbeda antara inna dengan a'taina. Pertemuan antara alif atau pertemuan antara huruf mad, di sini huruf madnya nun baris atas bertemu dengan alif ya. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam kalimat yang berbeda. Maka terjadi hukum mad jaiz. Mad jaiz bacanya boleh 4-5 harokat, tapi di sini saya membaca 5 harokat ya. Membacanya 5 harokat. Nah, di situ juga bisa kita gunakan variasi-variasi irama ketika kita sedang mempanjangkan bacaan. Ketika kita sedang memanjangkan bacaan, maka boleh kita menggunakan variasi-variasi irama. Inna a'tainakal kautsar. A'tainakal kautsar. Perhatikan lagi ada hamzah dengan huruf ain sukun. Ya, ain dengan hamzah ini dua huruf yang berbeda makhraj. Kalau huruf hamzah, masih ingat saya pernah ulang, huruf hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian dia punya sifat syiddah, kuat. Tapi kalau huruf ain dia keluar dari tenggorokan bagian tengah. Sifatnya tidak keras, tidak kuat, dan juga tidak lemah. Kalau istilah nama sifatnya adalah tidak syiddah dan juga tidak rakhawah. Tapi dia pertengahan, namanya bainahuma ya. Bainahuma, antara syiddah dan rakhawah.
Jadi dia nggak terlalu mengalir suaranya dan juga nggak terlalu ditahan. Pertengahan. A. Inna a'tayna. Ya. Sempurnakan dulu huruf hamzanya. A, kemudian baru masuk ke tenggorokan bagian tengah dengan suara yang tidak terlalu ditahan dan tidak mengalir. A'tayna. Jadi jangan dua-duanya dibaca a. Jangan ya, harus dibaca beda. A sama a. Jadi jangan a atau jangan a. Nah, itu juga salah. Inna a'tainakal kautsar. Huruf kafnya harus keluar udara. Ka. A'tainakal kautsar. Kal kautsar. Di sini ada huruf lam sukun. Kebanyakan di antara kita memantulkan huruf lam ketika membacanya sukun. Kale. Ya, seperti itu bacanya salah. Tapi harus dipalingkan. Jadi huruf lam ini punya sifat namanya inhiraf. Ya, inhiraf, dipalingkan lidahnya ke kiri atau ke kanan agar tidak memantul. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fa tipis, sad tebal. Kebanyakan kita membacanya fa jadi tebal karena terbawa sifat tebal di huruf sad. Jadi bacanya fasalli. Jadi fo. Nah, sedangkan huruf fa itu dia tipis ya, nggak boleh dibaca tebal. Fa, ya disenyumkan saja. Untuk membaca huruf-huruf yang tipis itu senyumin aja. Jadi bibir kita sambil senyum. Fa. Nah. Fasal. Kalau huruf sad baru kita agak bulat sedikit ya, agak bulat sedikit. Tidak senyum secara sempurna kalau pengucapan huruf-huruf yang tebal. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, lam bertasydid ini jangan kita panjangin ya. Jadi jangan fasalli li, jangan. Banyak saya masih sering mendengar yang bacanya seperti itu. Fasalli li rabbi. Huruf lam di sini kan pendek. Tidak ada huruf yang menjadikannya panjang. Tidak ada tidak ada ya sukun. Ya, maka dia harus pendek tanpa adanya mad. Kemudian pentasdidan di huruf lamnya jangan fasalli li rabb, jangan seperti itu. Langsung ditekan saja kemudian langsung. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Nah, huruf nunnya juga jangan dipantulkan ya. Huruf nun ya jangan dipantulkan. Jangan wanhar. Ya, jangan seperti itu, tapi wanhar. Wanhar. Hanya juga harus yang keluar dari tengah tenggorokan. Jadi jangan wanhar. Wanhar. Nah, kalau kita membacanya dengan ha yang keluar dari pangkal tenggorokan, ha, wanhar, itu kita sudah merubah makna. Artinya kita termaksud dalam kategori kesalahan berat, kesalahan besar yang fatal bahkan sampai merubah makna. Kemudian ra-nya juga harus tebal. Jangan wanhar. Bukan wanhar, tapi wanhar. Nah, di sini ha-nya tipis, ra-nya tebal. Ha-nya tipis, ra-nya tebal. Ra itu ada dua kondisi. Nanti kapan-kapan saya buatkan juga video pengucapan huruf ra. Secara singkat di sini kalau sebelum huruf ra-nya berharokat fathah, maka harus kita baca tebal. Ya, di sini ra sukun yang sebelumnya berharokat fathah, maka harus kita baca tebal. Bukan wanhar. Ya. Lanjut lagi ayat terakhir. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar.
Nun bertasydid sama seperti ayat pertama. Gunnah musyaddadah. Kita bacanya dengan gunnah yang ditempokan 2 sampai 3 harokat. Jadi jangan terburu-buru ya. Ingat, jangan inna syani'aka huwal abtar. Nah, salah seperti itu. Ya harus disempurnakan. Gunnahnya disempurnakan. Jadi kalau saya mengucapkan bacanya harus digunnahkan. Artinya gunnah yang ditempo. Ditemponya itu ditempo 2 sampai 3 harokat. Inna syani'aka huwal abtar. Sya, makhrajnya ada di lidah bagian tengah yang dipertemukan kepada langit-langit. Sya, ya. Jangan sa, jangan sa, jangan sa. Ya, harus sya. Kesalahan umum ketika mengucapkan huruf sya adalah memonyongkan lidah. Padahal huruf sya ini nggak boleh monyong, nggak boleh sya, tapi harus seperti biasa, sya tipis, disertai dengan adanya sifat tafasyi. Ya, nama sifatnya sifat tafasyi. Nah, udara itu keluar di mulut, berputar di mulut ketika sebelum huruf shin itu keluar. Nah, ada suara seperti itu dulu. Sya. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Nah, kalau huruf ba sukun maka harus dipantulkan. Kalau huruf nun tidak dipantulkan ya. Jadi jangan wanhar tapi wanhar. Tapi kalau huruf ba harus dipantulkan. Keluarkan sifat qalqalahnya ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas sifat qalqalah itu ada pada huruf apa saja. Ya, silakan cek link di atas atau nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, kita ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, tadi saya membaca dengan irama atau maqam jiharkah. Sekarang coba kita maqam yang biasa. Biasa artinya yang umum ketika kita belajar mengaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekian dari saya Siddiqi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.